contoh, ada teman saya hijrah tiba-tiba tambah parah hidupnya. Dia bilang, Ustadz, saya dulu nggak pernah sholat, Ustadz. Saya dulu nggak pernah beriman pada Allah, Ustadz. Begitu saya beriman dan sholat, malah tambah parah hidup saya. Gimana hidupnya? Bapaknya kerja di bank, resign dan nggak dapat kerja, hidupnya serabutan. Harus nyukupin seluruh tagihan-tagihan per bulan. Lalu ibunya divonis sakit parah dan bisa jadi meninggal kapan saja. Dan pada hari ini saya pengen menceritakan tentang inti daripada Islam. Jadi walaupun kita baru berjumpa, saya langsung mau masuk pada inti permasalahan atau inti daripada Islam. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau saya ditanya apa inti daripada Islam, apa inti daripada Al-Quran, apa inti daripada dakwah, semuanya jawabannya sama. Inti daripada semuanya adalah perubahan. Apa intinya? Perubahan. Kenapa? Karena Islam, karena dakwah, karena Al-Quran itu adalah metode komunikasi. Dan kalau kita komunikasi, yang kita inginkan dari orang lain pasti adalah perubahan. Contoh, Anda melihat ada orang lagi main HP, padahal pesawat lagi mau take off. Apa yang Anda bilang sama dia? Mohon maaf mas, HP-nya tolong dimatiin dong, kita lagi mau take off nih. Nanti kalau sudah turun, hidupin lagi nggak ada masalah. Anda ngomong supaya dia matiin HP-nya, bukan cuma untuk sekedar menyampaikan informasi. Parahnya banyakkan orang-orang ngomong itu, komunikasi itu cuma untuk menyampaikan informasi. Kalau cuma untuk menyampaikan informasi, itu cuma setengah daripada komunikasi. Inti daripada komunikasi adalah apa tadi? Perubahan. Kita pengen dia matiin HP-nya, kemudian kita bisa terbang dengan selamat. Andaikan Anda ngomong, dia nggak berubah, maka komunikasinya percuma. Bisa dipahami maksudnya? Berarti sama juga dengan Islam. Islam itu ketika turun di dunia, Al-Quran itu ketika turun di dunia, dakwah itu ketika dilakukan, maka ujungnya, intinya adalah perubahan. Perubahan itulah yang diinginkan oleh Allah, perubahan itulah yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka lihat di dalam Al-Quran, ibadah apa saja di dalam Islam itu pasti punya tujuan. Di dalam misalnya contoh bulan puasa, kita sudah hafal, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum, ada hasil, ada inti puasa. Apa inti puasa? Bertakwa. Berarti kalau ada orang berpuasa, sebulan penuh dia puasa, ujung-ujungnya dia nggak ada perubahan, itu sama kayak orang kerja tapi nggak dapat gaji. Mau kerja nggak dapat gaji. Lah inti kerja kan adalah dapat gaji. Oh enggak Ustaz, saya itu inti kerja adalah pengabdian, yaitu nilai namanya. Tapi kalau hasil yang kita harapkan dari kerja, kan kita bukan sedekah ketika kita ngeluarin energi. Berarti kalau kita harapkan adalah gaji. Gaji adalah perubahan tadi. Maka kalau ada orang puasa, gajinya adalah takwa. Kalau puasa nggak dapat takwa, sama seperti orang kerja nggak dapat gaji. Inti daripada Islam, inti daripada Al-Quran, inti daripada dakwah, sekali lagi apa namanya? Perubahan. Berarti kalau Anda jadi seorang muslim, kalau Anda sudah belajar Al-Quran, ada banyak ikut pengajian, tapi nggak ada sesuatu pun yang berubah daripada Anda, itu ada yang salah pada pengajiannya. Itu ada yang salah pada pelajaran Anda. Contoh begini, Anda punya tetangga non-muslim yang bukan muslim, tapi dia sama Anda ternyata semuanya sama. Dia makan riba, Anda makan riba, dan nggak ada masalah, dan nggak ada rasa ngeri di situ. Dia kemudian nggak ngurus anaknya, Anda nggak ngurus anaknya. Dia mudah memaki, Anda mudah memaki. Dia mudah memfitnah, Anda mudah memfitnah. Semua pilihan hidupnya sama, dia sama Anda. Pertanyaan saya, lantas Anda jadi muslim itu bedanya apa? Karena orang jadi muslim itu harusnya ada perbedaan. Bisa dipahami Ibu sekalian. Karena ada perbedaan inilah, maka komunikasi itu ada. Al-Quran turun untuk membuat perbedaan, Islam turun untuk membuat perbedaan. Setidaknya ini yang kita tahu ketika terjadi semacam apa ya, debat antara Amr bin As yang waktu itu belum masuk Islam dengan Ja'far bin Abu Thalib. Jadi kisahnya begini, orang muslim ketika mereka baru masuk Islam itu kan mendapatkan banyak tekanan daripada orang-orang Quraisy.
Orang Quraisy ini menekan mereka, menyiksa mereka, dan Rasul memperbolehkan mereka hijrah. Di mana Rasul pilihkan, kamu hijrah ke Habasyah deh. Kenapa? Karena ada alasan-alasan saya kasih tahu pada kamu. Sampai di Habasyah, mereka sudah hidup bahagia di sana, bisa praktek agamanya dengan baik. Maka orang-orang kafir Quraisy nggak rela. Awalnya mereka bilang, kalau kamu mau praktek agama Islammu, pergi sono, jangan di sini. Pas mereka pergi, mereka nggak rela juga. Balik lagi. Kenapa? Kami belum selesai nyiksa kamu. Maka dikirimlah Amr bin As pergi ke Habasyah, menemui Raja Habasyah, dan dia orang pintar. Amr bin As ini adalah salah satu yang dikatakan Fatahul Arab, orang-orang jenius di Arab sebelum masuk Islam. Orangnya luar biasa pintar. Gimana caranya? Sebelum pergi ke Habasyah, dia mengumpulkan informasi intelijen dulu. Apa yang disukai oleh orang Habasyah dan menteri-menterinya? Ternyata mereka suka kulit dari Mekah. Dikumpulin seluruh kulit dari Mekah, dibawa ke sana, seluruh menteri-menteri raja disogok sama dia. Nanti besok saya ngomong begini. Nanti kalau saya ngomong begini, iyain aja ya. Siap. Besoknya dia ngomong sama raja ya. Wahai raja, perhatikan baik-baik. Ini adalah tuduhan Amr bin As terhadap orang Muslim. Wahai raja, telah datang ke negeri engkau anak-anak muda bodoh daripada kami. Jelas ya? Anak-anak muda bodoh daripada kami. Mereka ini di tempat kami tidak mau masuk agama kami, juga tidak mau masuk agamamu, malah bikin agama yang baru. Yang kamu nggak tahu, kami juga nggak tahu. Maka kami diutus oleh orang tua mereka yang lebih tahu tentang mereka, karena mereka sudah buat provokasi di negeri mereka. Kami takut mereka membuat provokasi di negerimu. Paham kira-kira saya? Jadi kemudian Amr bin As ngomong ke sana. Setelah kemudian ngomong, Raja Najas, raja yang adil, dia bilang, saya nggak akan mutusin perkara ini sebelum saya panggil orang-orang Muslim. Orang Muslim dipanggil, kaget mereka, mati kita sekarang. Di antara mereka bilang, kita jawab aja. Siapa yang jawab? Siapa juru bicara kita? Kita suruh aja Ja'far bin Abu Thalib. Ja'far bilang, kenapa gue? Nah, kenapa? Ya bukan ini keputusan, sudah kamu aja. Kamu paling pintar ngomong. Ya, jangan saya lah, enggak kamu aja, enggak ada yang lain. Terus saya mau ngomong apa? Kaum Muslim bilang, katakan saja apapun yang telah kamu pelajari daripada Rasulullah SAW, jangan dikurangi, jangan ditambahi. Maka kemudian kata-kata Ja'far bin Abu Thalib yang sangat terkenal, yang mau terjadi biarlah terjadi. Setelah itu kemudian dia ngomong sama raja kemudian bilang, ini tuduhan pada kalian. Ada 3. 1, kalian anak-anak muda bodoh. Yang kedua, tidak mau masuk agama yang lalu, tidak mau masuk agama saya Nasrani, tapi kamu bikin agama yang baru. Yang ketiga, kamu suka bikin provokasi di kampungmu. Kalau ini terbukti, saya keluarkan kamu dari negeri saya. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib bilang gini, coba perhatikan baik-baik. Wahai paduka raja, kami dikirim oleh Rasulullah kemarin karena Rasul mendapatkan wahyu bahwa engkau adalah raja yang tidak pernah menzolimi siapapun. Engkau raja yang adil, maka kami pilih engkau ke sini. Kami ke sini pilih engkau karena kami yakin engkau memutuskan dengan adil. Kami dulu adalah kaum pemakan bangkai, penyembah berhala, makan darah, ngomong dusta, menyakiti wanita, anggap mereka hina. Kami gak hormat pada orang tua kami. Kami suka menzolimi yang miskin. Kami kaya tapi kami gak peduli sama yang kecil. Kami gak peduli sama yang lemah. Kami jahat, kami melakukan hal-hal yang buruk. Sampai datang kepada kami seorang nabi yang kami tahu nasabnya, yang kami tahu akhlaknya, yang kami tahu kebaikannya, tidak menyuruh kami kecuali menyembah Tuhan yang satu. Tidak menyuruh kami kecuali berkata jujur, menghormati orang tua, gak makan babi lagi, gak makan bangkai lagi, menghormati manusia, memuliakan wanita. Kami disuruh berlaku yang baik-baik, tapi kami malah disulitkan oleh kaum kami. Maka kami kesini mencari pertolongan dan kami yakin engkau memutuskan dengan adil. Apa katanya Raja Habasyah? Raja, kalau gitu Amr bin As pergi. Lah kenapa? Karena mereka membuktikan adanya perubahan. Orang bisa nuduh apapun kepada Anda, tapi kalau Anda bisa membuktikan perubahan yang dibawa oleh Islam, bahwa Anda lebih bermanfaat, Anda lebih baik, nggak ada siapapun yang bisa melawan Anda. Saya masuk Islam, bermasalah nggak keluarga saya? Bermasalah. Kenapa? Karena mereka takut. Nggak ada orang tua yang nggak sayang sama anaknya. Saya tanya, kenapa papi mami bermasalah? Mereka bilang, kami takut kalau kamu masuk Islam mereka mau ngebom orang. Saya ketawa. Sampai sekarang ibu saya tuh masih takut sama orang cadaran. Baru semalam kemudian ngobrol sama ibu saya. Dia bilang gini, Lik, anakku mau masuk mana? Pesantren. Saya bilang, pesantren kayak gimana? Saya tunjukin. Gila Lik, ini orang cadaran semua Lik. Ya iya, kalau itu seragamnya. Jangan Lik, mami nggak mau.
Islam karena Islamofobia dalam kepala mereka. Seolah-olah orang Muslim itu lembut, seolah-olah orang Muslim itu bunuh orang, seolah-olah orang Muslim itu akan jahat sama orang tua yang bukan Muslim. Saya katakan, yang mana yang papi takut? List sini masuk sini. Oh, papi takut kamu pergi ke Palestina gabung di sana, oke? Papi takut kamu masuk radikal terus kemudian nggak mau lagi ke keluarga, oke? Papi takut kamu nggak boleh makan lagi di sini, oke? Semua di list kita jawab satu persatu, kita sampaikan ada perubahan pada kita dan waktu yang membuktikan. Pertama kali masuk Islam, saya ketemu bapak saya cium tangannya, dia bingung, kenapa ini anak masukan setan ya? Nah, kenapa nggak pernah cium tangan? Saya memperbaiki akhlak saya kepada orang tua. Sebelum masuk Islam, saya benci sama bapak ibu saya. Kenapa benci? Ya iyalah, lagi asik-asik pacaran, ditutup teleponnya. Sekali. Kebayang nggak sih rasanya? Zaman dulu lagi asik-asik pacaran terus dicabut teleponnya, tiba-tiba mati. Itu nggak enak banget. Lagi baca komik di meja makan, dirobek komik saya. Itu kan sakit hati. Saya nggak suka sama bapak saya benci sama bapak saya nggak suka sama dia. Bahkan saya pernah mikir, kayaknya dia mati saya lebih bagus deh. Tapi ketika saya masuk Islam, saya berusaha untuk mengembalikan hubungan antara ayah dan anak. Saya bilang sama dia, papi mau pergi kemana? Mau pergi ke sini. Ikut dong, ikut. Dan saya bilang, gak usah 2 kamarnya. Karena bapak saya kalau pergi sama saya, masuk hotel, mungkin terlihat aneh. Kamarnya 2, dia kamarnya 1, saya kamarnya 1. Saya bilang, enggak, kita sekamar aja. Nah, kenapa? Mau memperbaiki. Karena ini yang Islam suruh kepada saya. Islam mengajarin pada saya, kamu nggak perlu tahu dan kamu nggak perlu hitung, nggak perlu hisap perlakuan bapakmu terhadap kamu. Yang akan dihisap adalah perlakuanmu pada bapakmu. Kita tunjukkan perubahan kita. Kita nggak pernah bersuara lebih keras daripada suara mereka. Kalaupun mereka minta sesuatu kita kabulkan. Kalau kita masih punya kemampuan, ibu saya bilang, nanti mami takut kalau kamu nanti jauh sama keluarga. Saya jelasin, di dalam Islam itu, kalaupun saya ada pengajian, saya ngisi 500 orang, mami telepon, Lik pulang, saya harus pulang. Tapi saya ngisi, saya tetap harus pulang. Kenapa? Dalilnya begitu di dalam Islam, bahwa orang tua diutamakan setelah Allah dan Rasulnya. Begitu kita bisa menunjukkan perubahan itu, kita nggak perlu banyak ngomong sama orang. Karena perubahan itulah yang berbicara lebih keras daripada yang lain. Sekali lagi, berarti inti daripada Islam adalah perubahan. Inti daripada ibadah, inti daripada dakwah, inti daripada Al-Quran adalah perubahan. Tapi jangan juga perubahan yang jelek. Karena zaman sekarang ada juga orang-orang perubahan yang jelek. Contoh, sebelum ngaji motoran bareng, sebelum ngaji temenan. Tapi setelah ngaji nggak mau temenan lagi, nggak mau motoran bareng lagi. Kenapa? Manhajnya beda. Dia bukan sunnah. Ini juga masalah. Lalu kenapa? Karena kajian itu harusnya membuat kita lebih toleran sama orang-orang yang bukan muslim, apalagi yang muslim. Harusnya lebih toleran. Kalau orang sudah ngaji itu ngelihat orang yang salah, bukan malah menyalahkan, tapi kesian, sedih. Kenapa? Karena dia tidak bisa merasakan kenikmatan yang kita rasakan. Harusnya kan gitu kajian. Ada perubahan. Karena itulah ketika Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran kepada beliau, maka beliau jadi agen perubahan. Karena itulah beliau dapat masalah. Ingat baik-baik ya. Jadi kalau ada yang mau berubah, itu biasanya ada yang nggak mau berubah. Yang nggak mau berubah, ketika dihadapkan pada sesuatu yang baru, yang lebih keren, yang lebih bagus. Dalam hal ini ketika Rasul bawa Islam, mereka nggak mau berubah. Itulah kenapa Rasulullah SAW mendapatkan masalah ketika beliau menerapkan perubahan. Contoh, mikir coba. Andaikan Rasulullah datang Islam cuma ngajarin bahasa Arab doang, kira-kira orang kafir Quraisy benci atau enggak? Benci atau enggak ya? Cuma ngajarin bahasa Arab doang. Benci atau enggak orang Quraisy? Ya enggak lah. Abu Lahab pakai bahasa Arab, Abu Jahal pakai bahasa Arab. Kalau andaikan Islam itu cuma nyuruh pakai bahasa Arab doang, mereka nggak akan benci. Malah mereka bilang, kami fasilitasi aja, ajarin di bahasa Arab ke seluruh dunia. Berarti Islam bukan bahasa Arab. Bisa dipahami sama sini saya. Kalau andaikan Rasulullah datang membawa Islam, yang diajar cuma ganti cara berpakaian, pakai gamis, pakai sorban. Kira-kira orang Arab ribut atau enggak? Orang Arab ribut atau enggak? Ya enggak lah. Abu Lahab ya pakai gamis, Abu Jahal ya pakai sorban. Paham ya saya? Berarti belum tentu orang pakai sorban itu Islam. Kalau seandainya Islam diukur berdasarkan segede-gedenya sorban, pakai ban Vespa itu udah Islami banget, paham ya saya? Berarti bukan itu. Lalu kemudian apa yang membuat Rasul dibenci? Apakah cuma ngajarin bahasa Arab? Enggak. Ngajarin berpakaian? Enggak. Cuma ngajarin akhlak? Enggak. Rasul dibenci, Rasul dapat masalah karena bawa perubahan yang dalam tanda kutip kalau bahasa zaman sekarang radikal.
Loh kok radikal sih Ustaz? Ya, karena saya kan dibilang radikal nomor 2 se-Indonesia. Luar biasa ya. Nomor 2. Nah, jadi radikal itu apa? Mengakar. Karena kalau akarnya itu sudah berbeda, maka semuanya jadi berbeda. Itu yang Rasul bawa. Contohnya apa? Nih contoh. Ini radikal banget nih. Coba lihat. Tahu ayat poligami tahu? Tahu ayat poligami tahu? Sorry ngomongin juga di belakang. Ayat poligami nikahilah di antara kalian 2, 3 atau 4. Kalau Anda ketika baca poligami itu kira-kira senang apa enggak? Kan gak ada istri ngaku aja. Kalau lagi guyonan poligami, ngomong sama temennya poligami. Saya kasih tahu, orang zaman sekarang dengar ayat poligami senang, tapi zaman dulu ayat-ayat poligami itu ketika turun itu bikin masalah. Kenapa? Banyak orang sedih. Loh kok sedih? Cewek di masanya Rasulullah itu tidak dimuliakan. Seorang tuh bisa nikah 40, 100 orang. Paham Bapak sekalian? Jadi ketika turun ayat poligami harus dipangkas dari 40 jadi 4. Paham Bapak sekalian? Itu sedih banget itu. Dulu tuh cewek tidak dapat warisan. Yang ada cewek itu diwariskan. Berarti ketika Islam bawa syariat warisan bagi cewek itu radikal banget. Maka orang-orang pada gak suka dengan Islam. Islam datang bawa ayat tentang riba. Islam datang mengkritik tentang orang yang berlaku curang dalam al-mutaffifin misalnya. Islam datang mengkritik banyak praktek-praktek yang gak sesuai dengan yang seharusnya. Orang-orang bilang, loh kok bisa sih? Ini agama baru. Masa budak kedudukannya sama kayak kita? Beda lah, kan nasab kita lebih tinggi. Islam bilang enggak. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian itulah yang paling mulia. Maka Islam membolak-balikkan aturan yang ada pada saat itu sehingga orang-orang merasa Islam harus dihentikan. Itu yang Rasulullah SAW bawa. Nah, maka pada hari ini hasil daripada Ramadan harusnya membawa apa tadi namanya? Perubahan. Perubahan apa yang paling nampak dalam kehidupan manusia? Perubahan yang paling nampak dari kehidupan manusia adalah respons dia terhadap sesuatu. Oke, kita masuk lagi, lebih sederhana lagi. Jadi apa beda antara muslim dan bukan muslim? Bedanya respons. Apa bedanya? Respons. Dan respons itu ada 2. 1 respons pencitraan, 2 respons alamiah. Taunya dari mana? Respons pencitraan itu kalau sudah direncanakan. Respons alamiah datangnya begitu saja, alami, natural. Taunya dari mana? Nih, makanya Umar bin Khattab berkata gini, kalau kamu pengen kenal sama orang, maka ketahui orang itu dari 3 hal. Ini penting. 1, cara dia muamalah. Jadi kalau Anda mau kenal orang, ajak dia muamalah. Yang kedua, kalau Anda mau kenal orang, lihat dia pas lagi safar. Yang ketiga, kalau Anda mau kenal orang, maka Anda pergi ke rumahnya. 3 ini akan menunjukkan sifat asli seseorang. Karena orang maupun dia mau bohongin orang seberapa banyak, dia nggak akan bisa bohongin orang selama-lamanya. Jadi ini nasihat bagi bapak-bapak yang punya anak perempuan. Kalau anak perempuannya dilamar sama orang, kan kita nggak tahu nih cowok siapa. Kan kalau di dalam Islam kan pacaran nggak boleh. Nah nanti kalau dia datang mau ta'aruf, bapak mau kenalan sama dia, lakukan. 1, muamalah dulu sama dia. Yang kedua, datengin rumahnya, lihat rumahnya kayak apa. 3, safar sama dia, nanti sifat aslinya ketahuan. Karena kalau orang pas lagi safar baru ketahuan dia rajin baca Quran atau enggak, dia itu sholatnya benar atau enggak, dia tuh orangnya jujur atau enggak. Pas muamalah semuanya ketahuan. Maka ini adalah respons yang membedakan antara kita dan yang bukan muslim adalah respons. Oke ya. Kapan respons yang paling original itu muncul? Ketika dalam keadaan sulit. Safar itu sulit, makanya respons alami muncul. Muamalah itu sulit, makanya respons alaminya muncul. Di rumah itu sulit, karena itu respons alaminya muncul. Kalau gitu kita lihat, Rasul berdakwah berapa lama? Ada yang tahu? Rasul berdakwah berapa lama? Ini ngetes aja, siapa tuh ada yang TK-nya nyogok. Berapa lama Rasul berdakwah? Ada cara mudah, gampang. Rasul meninggal umur 63. Rasul mulai jadi nabi umur 40. Berarti dakwanya berapa tahun? 23 tahun dakwah. Dakwah Rasul 23 tahun ada 2 bagian. 1 periode Mekah, 2 periode Madinah. Yang mana yang lebih lama, Mekah atau Madinah? Madinah 10 tahun, periode Mekah 13 tahun. Berarti masa-masa sulit Rasulullah, karena kita mau lihat respons Rasulullah terhadap masa sulit, kira-kira yang mana yang lebih sulit? Periode Mekah atau periode Madinah? Mekah. 13 tahun periode Mekah itu yang lebih sulit kira-kira menurut teman-teman sekalian, yang di awal, yang di tengah, atau yang di akhir? Yang di awal atau tengah? Yang bilang di awal. Oh enggak ada, yang di tengah. Yang di akhir. Yang abstain. Kalau orang Indonesia
Yang di awal, yang di tengah, ada yang di akhir? Awal. Salah. Periode yang paling susah dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah periode yang di akhir. Tahu dari mana? Lihat aja ayat-ayat Quran yang keluar di awal-awal sama keluar yang di akhir-akhir. Contoh lagi, pernah nonton film? Ada nggak film yang dari awal ngegas? Nggak ada. Film itu ngegasnya di tengah, kalau nggak di akhir. Nggak ada yang dari awal. Maka di awal-awal ayat yang turun misalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ayatnya santai, tapi yang menjelang yang terakhir, qul ya ayyuhal kafirun ar-rahman. Apalagi amma yatasaalun. Itu berat semua. Tok 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 tok, menghujam dan seterusnya, menyerang, cerita tentang surga, neraka ancaman, surga, neraka ancaman. Itu ayat yang terakhir. Ayat-ayat di awal ngajak mikir, lalu ngajak melihat segala sesuatu, lihat alam semesta dan seterusnya. Itu beda. Berarti 13 tahun dakwah Rasul di Mekah yang lebih susah tengah, awal atau akhir. Nah, ini saya mau cerita pendahuluan untuk ini ayat. Ini ayat adalah ayat-ayat yang turun di akhir-akhir kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan besar diturunkannya di tahun ke-11 atau tahun ke-12. Kenapa? Karena di 3 tahun terakhir Rasulullah di Mekah itu adalah kejadian paling susah dalam hidup Rasulullah. Kenapa? Rasulullah mengalami pemboikotan. Zaman sekarang namanya persekusi. Sekalian. Nah, ini saat-saat kehidupan paling susah dalam hidup Rasulullah, dan kita lihat bagaimana respons yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah dalam kehidupan yang lagi paling susah itu. Kenapa saya pilih materi ini untuk kemudian pasca Ramadan? Karena saya lihat dari tadi wajah Anda susah semua, sekalian. Makanya saya kasih ayat supaya bisa merespons atas kesusahan, gitu kan ya. Oke, apa ayatnya? Di dalam surat Al-Ankabut itu Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, Alif Lam Mim. Kita sudah sepakat kita nggak tahu tentang itu. Allah lebih tahu tentang ayat-ayat yang terputus-putus seperti ini, huruf-huruf yang terputus-putus seperti ini. Maka yang kita bahas adalah yang keduanya, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia merasa dia dibiarkan mengatakan diri dia beriman oleh Allah sementara dia tidak dikasih yuftanun? Oke, isi titik-titiknya. Apakah manusia merasa akan dibiarkan mengatakan dirinya beriman sementara dia tidak di titik-titik? Apa isi titik-titiknya? Diuji. Itu dalam bahasa Indonesia. Permasalahannya muncul di situ. Bahasa Indonesia itu nggak lengkap. Karena itulah harus diartikan dengan bahasa yang lebih asli. Contoh, kenapa saya bilang bahasa Indonesia nggak lengkap? Lebih lengkap bahasa Jawa daripada bahasa Indonesia. Nggak percaya? Yang orang Jawa katakan yang orang Jawa? Orang Jawa? Bukan Jawa pulau ya. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur ada? Nggak ada orang Jawa di sini. Serius? Oke, yang orang Jawa artikan kata grundel dalam bahasa Indonesia. Apa padanan kata grundel? Menggerutu tuh keluar Pak. Grundel itu nggak keluar, bukan, salah. Ada yang ngedumel tuh ya bahasa Jawa Pak. Grundel artinya apa dalam bahasa Indonesia? Hah? Dongkol, nggak mewakili. Apa kira-kira grundel Pak? Mau tahu bahasa Indonesia ya? Rasa di dalam hati yang tertahan nggak bisa keluar tapi pengen dikeluarin, tapi kalau dikeluarin dapat masalah. Sekalian itu grundel. Jadi nggak ada padanan kata dalam bahasa Indonesia. Orang Sunda itu punya bahasa yang lebih luas dari bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Arab. Bahasa Arab punya banyak kata untuk ujian. Yang payahnya dalam bahasa Indonesia semuanya diartikan ujian. Contoh, nih, musibah. Pernah dengar? Itu bahasa Arab, musibah. Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai ujian. Contoh lagi, bala dalam bahasa Arab diartikan dalam bahasa Indonesia juga sebagai ujian. Oke, kita bahas satu persatu. Musibah. Apa itu musibah? Jenis ujian yang bersifat menimpa. Asal katanya asobah, artinya mengena. Jadi kalau kena banget itu namanya musibah. Contoh, punya HP 20, hilang 1, musibah nggak? Enggak, masih ada 19. Sekalian. Kalau musibah itu adalah punya duit 100.000, sementara masih 2 minggu lagi baru gajian, tapi duitnya hilang. Sekalian, itu musibah. Jelas sampai di sini? Pas mau nikah, sudah nyiapin catering, sudah nyiapin tempat, sudah ngomong sama orang tua, di tengah-tengah seminggu lagi mau nikah, disalib di tikungan. Paham sekalian? Itu musibah. Kena banget rasanya kayak mau bunuh diri. Itu musibah yang pertama. Yang kedua, namanya bala. Ada orang Sumatera di sini? Orang Sumatera, orang Palembang, orang Padang, tahu bala? Pernah dengar bala? Lagi pas main domino itu loh. Balak 1, balak 2, balak 3, balak 4, balak 5. Yang ketawa pengalaman. Yang paling susah balak berapa?
Bala 6 paling susah. Kenapa? Hisapnya berat Ustaz ya. Nah, itu namanya bala. Nah, sekarang Anda tahu kan ya ketika main domino bala itu dari mana gitu kan ya? Bala berasal dari bahasa Arab artinya ujian. Artinya ujian, tapi lebih bersifat tes. Karena itulah tes itu menghasilkan dua. Ada tes yang hasilnya baik, ada tes yang hasilnya jahat. Contoh, wala yabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat dan seterusnya. Allah akan menguji kalian, ngetes kalian dengan kekurangan buah-buahan, dengan kekurangan jiwa, dengan segala macamnya. Itu tes daripada Allah. Di dalam surat Al-Fajr dikatakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Allah katakan, manusia akan saya tes, dikasih kaya, nanti dia bilang Tuhanku memuliakan. Dikasih miskin, dia bilang Tuhanku menghinakan. Kaya miskin bukan ujian musibah, tapi ujian tes. Karena kenapa? Kaya bisa jadi ujian, miskin bisa jadi ujian. Kaya belum tentu Allah suka sama Anda, miskin belum tentu Allah benci sama Anda. Ingat ya, jangan jadi kayak orang-orang yang lain selain Islam. Ketika mereka kaya, mereka bilang, oh Tuhanku lagi senang sama aku. Tapi kalau pas dia lagi miskin, dia bilang, Tuhanku lagi murka sama aku. Paham sekalian? Contoh, kadang-kadang orang muslim ikut-ikutan. Ada temennya yang bilang, dompet gue hilang kemarin. Langsung kita bilang, lu pasti kurang sedekah. Paham sekalian? Belum tentu. Paham ini maksud saya? Dia dapat tes, belum tentu dia kurang sedekah, belum tentu Allah gak suka sama dia. Dia dapat rezeki, belum tentu Allah suka sama dia. Karena bisa jadi Allah kasih dia, tapi Allah gak suka. Bisa jadi Allah kasih dia justru musibah atau tes yang gak enak, tapi Allah suka sama dia. Contoh, pernah parkir di satu tempat, Anda kemudian diporotin, pernah? Harusnya bayar berapa kalau parkir? 2.000, tapi kemudian dia bilang, mohon maaf Pak, ini adalah sebuah saat yang sangat spesial, tempatnya juga spesial, bayarnya 10.000. Anda bayar nggak? Nggak mau lah, kan 2.000 harus Pak, kalau nggak Bapak nggak boleh keluar. Ambil 10.000, Anda kasih 10.000, Anda ridho atau tidak? Tapi Anda kasih atau tidak? Paham ya? Jadi kalau Allah ngasih Anda belum tentu Allah ridho. Tapi kalau Allah ridho, insya Allah Allah kasih Anda. Tapi ada yang Allah ridho tapi nggak dikasih-kasih. Contoh, ada teman saya hijrah, tiba-tiba tambah parah hidupnya. Dia bilang, Ustaz, saya dulu nggak pernah sholat, Ustaz. Saya dulu nggak pernah beriman pada Allah, Ustaz. Begitu saya beriman dan sholat, malah tambah parah hidup saya. Gimana hidupnya? Bapaknya kerja di bank, resign dan nggak dapat kerja, hidupnya serabutan. Harus nyukupin seluruh tagihan-tagihan per bulan. Lalu ibunya divonis sakit parah dan bisa jadi meninggal kapan saja. Yang berikutnya, anaknya dibawa ke mall, tiba-tiba di mall ketimpa grinder kopi. Anaknya umur 2 tahunan ketimpa grinder kopi meninggal. Dia bilang, kenapa Allah menguji saya begitu berat? Kenapa Allah ngasih semua ini pada saya? Padahal saya dulu pas maksiat hidup saya fine-fine aja. Kenapa ketika saya hijrah, saya lantas dikasih seperti ini oleh Allah? Saya bilang, Allah lebih soal ibu. Yang jelas ibu lebih berarti daripada saya. Kenapa? Allah belum pernah ngasih saya seperti itu. Artinya Allah ngasih ibu seperti itu bisa jadi karena ibu senang didengar rintihannya oleh Allah. Karena ulama-ulama mengatakan ada orang dalam hidupnya susah terus. Kenapa? Allah senang ketika dia berdoa kepada Allah. Maka Allah memberikan pahala daripada jalan itu. Itu yang dimaksud dengan ujian yang dua. Yang pertama musibah, yang kedua apa namanya tadi? Bala. Yang ketiga yuftanun. Ini ujian tipe spesial. Kalau yang pertama dan kedua biasa, semua manusia dapat. Tapi yang ketiga ini khususon orang-orang yang beriman. Apa namanya? Yuftanun. Apa itu yuftanun? Fitnah. Apa namanya? Fitnah. Oke, kalau gitu kita lihat. Apa arti yuftanun? Saya jelasin. Orang Arab ketika dia ketemu emas, ngomong-ngomong sudah pernah lihat emas? Tuh banyak Ustaz emas-emas di sini, Mas Agus, itu Mas Dana. Oke, pernah lihat emas asli? Pas baru diambil dari tanah, pernah lihat? Apakah bentuknya langsung jadi cincin? Bongkahan emas gitu? Enggak. Kalau emas dari tanah, itu bentuknya nyampur sama batu, nyampur sama kotoran yang lain. Gimana caranya memurnikan emas? Itulah prosesnya, namanya fitnah. Orang Arab berkata, fatantu zahaban. Aku sedang melakukan fitnah kepada emas, memurnikan emas supaya keluarnya cuma emas, kotoran-kotorannya hilang semua. Alias fitnah itu adalah proses yang diberikan kepada emas supaya dia keluarnya Bisa dipahami sampai di sini? Bagaimana cara memurnikan emas oleh orang Arab? Dibakar dengan suhu yang sangat panas sampai emas itu meleleh. Panasnya banget sampai emas itu meleleh dan kotorannya hilang semua, maka tinggal emas. Maka Allah seolah-olah pengen mengatakan kepada Anda, apakah Anda merasa bahwa Anda dibiarkan mengatakan diri Anda, kami beriman ya Allah,
sementara Anda tidak diperlakukan seperti emas tadi yang disucikan. Paham maksud saya? Berarti kalau ada orang yang beriman, auto fitnah. Kalau Anda kemudian mengatakan saya beriman, Anda langsung layak dikasih fitnah. Kalau Anda mengatakan saya mau beriman tapi nggak mau difitnah, nggak bisa. Karena kata Allah, orang yang beriman pasti dapat fitnah. Kenapa? Karena Allah mengira Anda sebagai emas. Karena Allah anggap Anda itu emas, maka Anda dikasih ujian kayak begitu, dikasih fitnah. Kalau bukan emas, ngapain dikasih fitnah? Paham teman sekalian? Ada orang dapat, oh ini emas nih, ayo kita sucikan, ayo kita murnikan, ayo kita kasih fitnah. Tapi kalau ada batu ini, pernah nggak lihat ada batu dibakar? Batu dilebur, untuk apa? Nggak bisa dijual. Tapi kalau emas dijual, laku. Lebih laku mana? 22, 23, 24 karat, yang lebih mahal. Maka kalau ada orang dapat ujian berat, dia sedang dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memurnikan emas sebagaimana orang Arab memurnikan emas. Tapi jangan juga habis ini update status, paham sekalian. Saya tuh emas, makanya saya dapat fitnah, jangan begitu. Nah, kenapa? Karena itu bagi kita saja bahwa kita tuh emas, karena itu diuji oleh Allah. Maka Allah mengatakan, karena Anda sudah mengatakan beriman, Anda adalah emas, Anda akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang bilang di antara kita, "Ya Allah, kenapa saya diuji? Kenapa enggak orang-orang yang bukan beriman yang diuji?" Karena Anda emas. Dan kenapa diuji? Allah katakan dalam ayat yang berikutnya, "Walaqad fatannal ladzina min qablihim." Dan kami bukan hanya menguji kamu, kami juga menguji orang-orang sebelum kamu, nabi-nabi yang nasabnya lebih bagus daripada Anda, yang lebih baik daripada Anda, yang lebih ganteng daripada Anda. Mereka mendapatkan ujian. Kenapa Anda tidak? Bisa difahami oleh Ibu sekalian. Kadang-kadang begini. Berapa kali Anda mengucapin suratul Fatihah dalam hidup Anda? Dalam satu hari. Ada yang pernah ngitung? Minimal berapa? 17 kali. Apa ayat yang paling inti daripada suratul Fatihah? Ada yang tahu? Kan tinggal 7, tebak-tebak aja, paling 1/7 benernya. Yang mana kira yang paling powerful? Yang paling powerful di dalam suratul Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Sementara sebelumnya itu cuma sebuah puji-pujian dan rayuan kepada Allah. Tapi inti daripada suratul Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Itu permintaan kita. Ya Allah, tunjukkan pada saya jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Anda yang mendeskripsikan sendiri pada Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, kami minta jalan kenikmatan seperti para nabi. Pertanyaan saya, Anda pernah baca sirah para nabi? Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi manapun yang Anda baca, apakah di dalam kehidupan mereka kenikmatan yang dimaksud dalam tanda kutip adalah pakai mobil mewah? Adalah kemudian punya rumah yang luas, jadi selebgram, atau kemudian jadi artis? Enggak. Kenikmatan yang dimaksud di dalam Al-Quran yang Anda minta tiap hari 17 kali adalah kenikmatan ketika menghadapi halangan di dalam dakwah. Itu kenikmatan yang Anda minta tiap hari. Jadi kalau Anda mendapatkan halangan, fitnah daripada dakwah, Anda sedang merasakan kenikmatan yang didasarkan oleh para nabi. Jadi sekalian, saya nggak mau, lah Anda yang minta 17 kali kok. Jadi kalau Anda merasakan halangan dalam dakwah, itulah yang Anda minta pada Allah. Coba lihat Rasulullah SAW. Bagaimana kehidupan beliau? Beliau ditanya, "Ya Rasulullah, kapan keadaanmu yang paling sedih? Kapan keadaanmu yang paling sedih dalam hidupmu?" Rasul katakan, "Ada. Ketika saya pergi ke Taif. Jalan dari Mekah pergi ke Taif itu kalau naik mobil 3,5 jam. Zaman sekarang 3,5 jam naik mobil jalanan kosong. Zaman dulu naik ke atas itu parahnya luar biasa. Dan orang di Taif sudah diperintahkan sama orang-orang yang munafik untuk bawa batu, anak-anak tanggungnya, anak-anak remaja suruh bawa batu. Kalau lihat Muhammad langsung dilempar. Pas Rasul kelihatan jalan jauh, capek, menderita, langsung kelihatan dilempar begitu. Orang gila, orang gila. Rasul kemudian berdarah kakinya, membasahi kemudian jubahnya, lalu kemudian beliau duduk di sebuah tempat kebun. Setelah beliau duduk, beliau mengadu kepada Allah. "Ya Allah, saya mengadu kepada Engkau ya Allah." Apa aduan beliau? Ada 2 hal. 1, betapa lemahnya saya berdakwah. Yang kedua, betapa sedikitnya strategi saya sehingga mereka nggak bisa nerima saya. Rasul nggak pernah nyalain yang lain. Yang Rasul salahkan dirinya sendiri. Betapa lemahnya saya dalam dakwah saya sehingga mereka nggak mau nerima saya, dan betapa sedikitnya strategi saya dalam dakwah sehingga mereka nggak mau nerima saya. Ya Allah, tunjuki jalannya seperti apa. Tiba-tiba datang malaikat. Malaikat Jibril bilang pada Rasulullah, "Ya Rasul, sudah disiapkan malaikat penjaga gunung di sana. Siap kalau kamu bilang iya, maka gunung ditimpakan ke atas kepala mereka." Kalau kita ditanya gitu, kita bilang apa? Kalau gua sih yes. Gitu ya. Tapi Rasul katakan ini saat yang paling menderita dalam hidup dia. Kenapa? Ketika sudah ditolak dan dia harus mengazab umatnya sendiri. Ingat, umat Rasul bukan orang yang beriman saja, tapi umat Rasul adalah seluruh manusia. Maka Rasul mengatakan, enggak, jangan diazab. Sedih banget masa mereka diazab. Saya pengen ya Allah, mudah-mudahan mereka itu dari tulang sulbi mereka keluar keturunan-keturunan yang kelak akan memuliakan Islam. Itulah kenapa sampai sekarang Anda nggak akan bisa ketemu orang Taif itu orang mana.
Lah kenapa orang Taif kalau Anda ketemu di Mekah, dia nggak akan ngaku orang Taif. Kenapa? Malu mereka. Karena kisah itu nenek moyang mereka sudah menolak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka nggak akan bilang kami orang Taif, nggak akan mau. Nah kenapa? Karena doa Rasulullah, beriman mereka. Saat-saat yang paling sedih dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika umatnya menolaknya, ketika kemudian dia harus berdakwah sendirian, ketika yang lain udah nggak peduli sama dia, itu saat-saat paling sedih pada hidup Rasulullah. Pertanyaan saya, kalau Rasul pernah dicekek, ketika lagi sholat pernah diinjek kepala dia, ketika kemudian lagi jalan pernah dilempar dengan kotoran ternak, kalau Rasulullah SAW diuji dengan kemudian seluruh keluarganya, pertanyaan saya, Anda siapa dan saya siapa? Kenapa kemudian Rasulullah mengalami semua itu, lantas Allah tidak menimpakan itu pada kita? Enggak mungkin. Kenikmatan dakwah seperti itulah yang kita cari. Maka Allah kata, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Kalian jangan baper, kalian jangan GR. Kami sudah kasih yang kayak gitu kepada orang-orang sebelum kalian, lebih keras, lebih parah, lebih sadis. Maka nikmatilah kemudian yang sekarang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kemudian menunda kemenangan, kalau Allah kemudian menunda permintaan Anda, Allah cuma pengen agar itu jadinya lebih keren. Paham teman sekalian? Coba bayangin begini kira-kira. Musa datang pada Firaun. Firaun, tobat. Lalu Firaun bilang, "Oh ya gue sadar, gue mau ikut Musa aja deh, gue mau tobat." Kira-kira cerita jadi seru atau enggak? Enggak, tapi ceritanya mau dibikin seru sama Allah. Musa, kamu orang kemarin sore dibesarkan di dapur gue, lu mau ngomong apa sekarang? Musa tetap ngomong, "Musa, kamu masih punya kasus dulu di sini. Ingat bahwa kamu masih punya kasus dulu di sini. Kalau kamu macam-macam, penjara menantimu." Coba baca Al-Quran dalam surat Asy-Syu'ara. Kemudian Musa ngomong lagi, apa kata Firaun? "Hati-hati sama Musa, kalau kalian dengerin Musa, kalian gak punya negeri lagi." Paham maksudnya? Jadi provokasinya ya itu aja. Maksud sekalian. Setelah kemudian Musa gak berhasil meyakinkan Firaun, Musa bawa kemudian Bani Israil keluar malam hari, lalu kemudian pagi harinya sudah berhasil disusul oleh Firaun, maka kemudian di depan ada lautan, di belakang ada tentara, dan itu deadlock, skakmat. Apa kata orang-orang Yahudi? Musa sih katanya mau nolongin, bikin susah ya lu. Itulah orang Yahudi dalam keadaan terjepit pun masih ngece, paham teman sekalian. Terus Musa bilang, "Kalla innamanya rabbi sayahdin." Enggak, Tuhanku bersama aku, Tuhanku akan menolongku. Kenapa dia bilang aku? Karena dia kesal sama orang-orang Yahudi, paham teman sekalian. Karena keras kepala. Lantas kemudian Musa Allah perintahkan, "Ketukkan tongkatmu." Masya Allah, Musa mikir begini, tahu nggak? Musa pernah dilatih oleh Allah. Jadi cerita begini, masih punya waktu 5 menit? 5 menit apa ya? Musa pernah dilatih oleh Allah. Ketika ketemu sama Allah, Allah nanya, "Musa, tangan kananmu ada apa?" Tongkat ya Allah. Lalu kemudian Allah bilang, "Lempar tongkatmu." Lempar, jadi ular. Tangkap lagi Musa, tangkap, jadi tongkat lagi. Oh, jadi gunanya begitu. Ketika kemudian Firaun panggil tukang sihir bilang, "Oke, perform tukang sihir." Ular dari tali. Oh, Musa bilang, "Sudah latihan gue, lempar tongkatnya jadi ular, makanin yang lain." Lalu kemudian Musa bilang, "Sekarang ada lautan di depan, ada tentara di belakang. Gue suruh lemparin tongkat lagi. Gue suruh lempar, jadi ular lagi. Masa ularnya membelah lautan? Kan gak mungkin." Tapi Allah bilang, "Sudah, yang penting yakin. Kamu lakukan saja perintah saja ke saya." Ketika di ini ketokkan, belah 2 lautan, mereka jalan, disusul Firaun, terhempas. Keren gak ceritanya? Keren. Maka hempasan itu jadi keren karena mereka tidak langsung dikabulkan oleh Allah. Maka kalau kita mulai menghadapi ujian, Allah tunda pengabulannya cuma untuk buat ceritanya lebih keren. Bisa dipahami sampai di sini Ibu sekalian? Oke, yang terakhir Ibu sekalian. Saya cuma pengen ngasih tahu dalam kemudian ayat ini, baru 1 ayat yang saya sampaikan, sedianya harusnya ada 5 ayat. Nanti kapan-kapan insya Allah kalau nanti kita jumpa lagi, kita akan sampaikan dengan ayat-ayat yang lain. Yang penting saya sampaikan adalah kalau Allah sedang memberikan ujian pada kita, itu berarti Allah pengen menghasilkan pahlawan-pahlawan di antara kita. Karena Allah tidak akan memberikan ujian kecuali Allah akan datangkan pahlawan-pahlawan di antara mereka. Allah nggak akan memberikan ujian kecuali Allah akan janjikan ada orang-orang yang muncul dari ujian itu untuk kemudian menjadi orang yang taat pada Allah. Artinya, kalau Anda sekarang dikasih ujian oleh Allah, dalam bentuk apapun ujian itu, bersabarlah dan berbahagialah karena Allah ingin menjadikan sesuatu pada umat ini. Dan nggak akan Allah kasih ujian pada sesuatu kecuali Allah akan bangkitkan umat itu menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya kalau mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajiannya bermanfaat, mudah-mudahan teman-teman semua dijaga keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dan melindungi kita semuanya. Semoga Allah melindungi seluruh jamaah di Masjid Fathahilah, wabil khusus kepada Pak Gub. Mudah-mudahan Allah melindungi beliau dan mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya yang berdakwah di jalan Islam, memberikan keistiqomahan sampai dengan akhir hayat kita. Billahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.